Iya, alhamdulillah. Ini juga berarti banyak yang juga penasaran dan juga mungkin nanti ingin ikut berbagi dengan kita nih, Bu. Karena Betul. sekarang ini kan masa-masa yang unik ya bagi kita semua Mm-mm. gitu. Mm-mm, Kita betul. belum pernah mengalami hal seperti ini. Ini kali pertama barangkali ya, kalau zaman pandemi yang lalu ya, yang flu Spanyol itu kita mungkin belum lahir ya tahun 1900-an. Iya, Nah, jadi ini kayaknya pengalaman yang direncanakan pertama. lahirnya juga belum, Bu. Iya, betul. Nah, jadi sebagai pengalaman pertama tentu wajar aja kan kalau kaget, kalau stres, kalau merasa gimana nih gitu kan. Tapi akhirnya Ambiar. kita pelajari kunci-kuncinya. Kalau ambiar tuh ajar gitu, Bu. Kalau kaget, kagetnya wajar tapi jangan ambiar gitu. Oke, kagetnya wajar tapi jangan ambiar. Udah enak nih, udah berima. Wajar tapi jangan ambiar. Nah, nanti hari ini kita juga akan berdiskusi banyak, termasuk nanti Bu Okina akan, karena waktu kita pendek ya Bu ya, 1 jam. Eh, Betul. Bu Okina, mungkin Bapak Ibu Guru ada beberapa yang masih apa namanya baru pertama bertemu dengan Bu Okina. Bu Okina adalah salah satu psikologis dan juga pendiri atau founder dari Enlightening Parenting. Jadi sudah banyak juga berdiskusi dengan banyak orang tua dan mungkin juga bapak ibu guru ya yang sekarang mengalami tantangan-tantangan ya Bu ya. Betul. Ya. Jadi Jadi hari ini kita memang semoga nanti akan ada banyak tips-tips yang kita bisa aplikasikan dengan praktis ya Bu. betul ada banyak tips yang bisa kita aplikasikan dengan praktik, pemahaman yang bisa dihafalkan dengan mudah. Oke. Oke. Baik. Buat Bapak Ibu Guru, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Kita sebenarnya sudah banyak terima pertanyaan lewat DM, dan kita mungkin nggak akan bisa menjawab semuanya, tapi kita akan berupaya memberikan jawaban-jawaban umum yang bisa membantu semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya Bu ya. Iya. Tapi kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan lewat komentar, atau kalau ingin lebih anonim, boleh juga kirim DM ke kami di Bantu Guru Belajar lagi. Ya, nanti kita akan coba untuk cover pertanyaannya. Baik, langsung saja Bu. Saya ingin bertanya nih, bukan kan ini kan hal yang wajar terjadi, tapi bagaimana ya Bu ya agar agar kita itu menghadapi ini tuh lebih eh, apa ya? Tadi tuh supaya nggak ambiar gitu Bu. Iya, betul. Jadi gini Mas Aziz, dalam menghadapi sebuah kesulitan itu ada satu kecakapan atau skill yang perlu dimiliki seseorang yang Ya, namanya resilience ya. Bahasa Inggrisnya ya, resilience. Nah, kalau resilient, bahasa Indonesianya itu adalah tahan banting. tahan Ibaratnya nih banting. resilient itu begini. Kalau kita ibaratnya itu bola bekel ya, kalau kita itu dilemparkan ke dinding, ya dinding itu kesulitan, kita bola bekelnya, maka kalau orang yang tidak punya sifat resilient, dia akan pecah berkeping-keping ya, depresi gitu, ambiar ibaratnya tadi ya kita Ambiar. ambiar. Nah, sebetulnya yang namanya tantangan, kita itu setiap hari pasti menerima kesulitan kan, pasti menghadapi tantangan. Nah, Ya. bagaimana supaya kita punya sifat bounce back. Jadi kalau dilempar ke dinding itu mantul. Nah, mantul Hmm. itulah yang disebut sebagai ketahanan, fleksibilitas, elastisitas kita dalam menghadapi tantangan. Nah, Ya. seperti apa sih caranya untuk bisa menjadi resilience? Apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi resilient? Nah, saya punya nih. Jadi banyak sekali penelitian tentang resilient, tapi saya rangkum menjadi sebuah singkatan ya yang mudah dihafalkan, ini bisa dilihat ya. A Oke. S G ya. Saya kan jadi asik. Nah, jadi sambil nyanyi ngingetnya asik 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 gitu. Tapi kalau asik biasanya pakai K, ini asiknya pakai G. A S I Oke. G. Nah, Oke. apa itu asik itu ya? Jadi pertama adalah A itu accept, menerima dulu ya. Yang namanya kita menghadapi sebuah kesulitan, yang namanya sebuah tantangan itu jangan denial ya. Jangan Hmm. kenapa gue sih? Kenapa kok begini? Andaikan mereka nggak gini-gini kan penyakitnya nggak sampai Indonesia. Andaikan kemarin pemerintah lebih cepat, kan kita nggak kayak gini. Nah, kalau kita kelamaan mikirkan andaikan, 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 itu ibarat ya,
Kita jatuh dari helikopter, plung masuk ke laut, terus kita masih nanya, kenapa mesti aku yang jatuh? Andai kan aku tadi nggak naik helikopter. Iya. Artinya terjadi apa? Kita langsung kliung, bluk, 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 kita tenggelam. Nah, orang yang resilient itu dia menerima dulu. Oke, aku ada dalam kondisi pandemi, di mana semua orang harus dirumahkan supaya tidak tertular. Terima dulu, gitu ya. Seperti tadi nyemplung, oh aku udah di tengah laut nih, terima aku udah di tengah laut. Kalau kita denial, keburu udah tenggelam. Maka apa yang harus dilakukan? Segera tuh, tengok kanan, tengok kiri, gitu ya. Nah, itu proses yang kedua yang namanya S tadi, yang namanya select, ya. Select adalah setelah accept, select. Nah, apa yang harus dipilih? Ya, AS, select. Nah, pilih. Pertama, pilih info yang masuk. Ya, info yang masuk pertama dari sumber yang terpercaya. Dari ahli-ahlinya. Sekarang ini kan banyak ahli dadakan ya. Tiba-tiba jadi ahli virus. Kita apa dulunya. Ya, kemudian bikin analisa-analisa yang kemudian malah bikin tambah stres. So, pilih-pilih. Nah, kalau kita punya WhatsApp group yang banyak, itu juga tantangan kan. Semua orang pengen share informasi. Nggak perlu semuanya dibaca. Pilih-pilih mana yang kita baca. Nah, bagi para guru, yang pertama kali harus dibaca adalah aturan pemerintah. Gimana sih aturannya yang harus kita patuhi selama proses mengajar dari rumah. Nah, tentu aturannya jelas ya, bagi kelulusan itu dari 5 semester terakhir, gitu kan. Dan ujian yang bisa dilakukan secara daring, secara online kalau memungkinkan, atau tambahan-tambahan assignment selama di rumah sebagai tambahan saja, ya. Karena sudah dari 5 tadi. Kalau bagi yang untuk kenaikan kelas dari semester sebelumnya dan tambahan-tambahan ketika sedang mengajar daring atau online. Kemudian ada satu kalimat yang penting banget. Tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Itu aturannya. Artinya kita nggak perlu ngejar tuh semua kurikulum yang banyak itu. Karena nggak selalu juga muridnya punya data. Nggak selalu juga muridnya punya sinyal. Itu kan ya. Nah, so nanti saya akan kasih tahu apa sih hal-hal apa yang perlu kita jaga, giroh belajar, semangat belajar di rumah itu apa yang perlu dijaga. Ini sama juga bagi orang tua. Orang tua nggak perlu stres mengejar semua kurikulum. Enggak. Jadi memang tidak, aturannya jelas tidak perlu ngejar semua kurikulum ya. Tadi silakan ya, informasi yang masuk, informasi yang dari sumber yang jelas. Kalau misalnya itu mengikuti aturan-aturan ya dari aturan-aturan yang jelas, kita lihat dari Kemendikbud seperti apa, kemudian apa sih yang perlu kita lakukan untuk membuat anak semangat belajarnya tetap terjaga meskipun tidak ada pertemuan rutin. Kalau kita mau mencari analisa-analisa juga cari dari ahlinya ya, jangan dengerin semuanya, saring-saring itu apa yang disebut ya, pilih info yang masuk, pilih area yang bisa kita ubah. Ya. Seringkali kita ini penting nih. Ini harus digarisbawahi nih, Bu. Karena pertanyaan-pertanyaan yang masuk sepertinya akan banyak menjawab dari yang poin ini nih. Betul. Kita itu pengen ubah semuanya, pengen ubah suami, pengen ubah anak, pengen ubah andaikan peraturan dirubah, pengen ubah presiden, pengen ubah pemerintah, semuanya mau diubah. Nah, tahu nggak sih sebetulnya siapa sih yang bisa kita ubah sebetulnya dalam hidup ini? Yang bisa kita ubah itu sebenarnya ya cuma diri kita sendiri kok, gitu ya. Kita hanya bisa mempersuasi orang untuk berubah. Iya, kalau orangnya udah trust sama kita. Kalau kitanya aja hobi ngomel-ngomel, kitanya aja tidak pernah membuktikan kita pernah berubah dan menjadi lebih baik, bagaimana orang di sekitar kita akan trust dengan persuasi kita? Oke? Nah, tadi kita bisa mempersuasi orang, tapi tidak bisa menjamin berubah. Yang bisa kita ubah satu-satunya adalah diri kita. Tetapi jangan khawatir, manusia itu kalau stimulasinya berubah, responnya juga berubah. Suami itu atau anak itu, kalau kita kasih stimulasi yang itu aja, ya jawabannya bakalan itu aja. Tapi kalau cara bicara kita ubah, strategi kita dalam berkomunikasi kita ubah, responnya juga insya Allah akan berubah. Nah, gitu ya. Jadi info yang masuk dipilih,
area yang bisa diubah, dipilih, yaitu apa yang kendalinya ada pada diri kita sendiri. Nah, ya. Nah, ini saya punya quote bagus nih untuk itu nih. Saya punya quote bagus, ini dia. Tujuan yang menggantungkan hasilnya pada perubahan perilaku orang lain adalah tujuan yang akan menghasilkan, tujuan yang paling rawan menghasilkan frustasi. Nah, gitu ya. Jadi 3, pilih kegiatan yang dilakukan. Ya, kegiatan yang dilakukan itu kita tanya, ini akan membuat lebih baik, situasi lebih baik atau lebih buruk. Gitu ya, tadi ya. A, S. Nah, kemudian yang ketiga, in. Ya, in, dalam. Apa itu? Semuanya kita lakukan dengan kesadaran penuh, mindful, here and now. Nggak usah mikir andaikan yang di belakang, dan nggak usah mikir, wah nanti jangan-jangan, nggak usah. Sekarang kita sadar sepenuhnya kita ada dalam situasi apa, rencanakan hari demi hari kita khusus untuk di area ini, mindful, here and now, di sini dan sekarang. Kemudian yang G-nya, ya, gratefulness. Ya, kunci dari tidak stres itu bersyukur. Nah, ini banyak sekali penelitian-penelitian longitudinal, ya, penelitian yang puluhan tahun dilakukan dengan banyak sekali subjek penelitian tentang efek of gratefulness, efek kebersyukuran. Orang yang biasa bersyukur itu secara jangka panjang kalau dicek kesehatannya akan jauh lebih baik, hormon-hormonnya lebih teratur, lebih awet muda. Lebih awet muda itu penting nggak sih? Kayaknya itu harusnya ditaruh di depan, Bu. Paling awal harusnya. Awet muda, awet ganteng, awet cantik gitu ya. Lebih awet muda, dan memang jelas lebih sehat. Nah, ini dia, penelitiannya sudah banyak sekali, dan memang betul ya, dan kita juga kalau bagi yang beragama Islam tahu bahwa syukur, sabar dan syukur itu kunci memang dalam hidup ini. Nah, apa yang perlu disyukuri? Banyak sekali yang bisa kita syukuri. Kita bisa sarapan jam 8 pagi, misalnya kelihatan anak-anak tuh lari-lari, yang biasanya di kantor, yang biasanya di sekolah. Kita bisa alhamdulillah ya, aku bisa makan sambil ngelihat mereka meskipun mereka teriak-teriak di rumah. Tapi sesuatu yang nggak pernah biasanya kita nggak dapatin kan. Oke, kemudian hari ini kita bisa makan, nggak harus nunggu orang membantu kita makanan sehari-hari, udah bisa kita syukuri, alhamdulillah ya, hari ini aku nggak harus ngantri makanan deh, aku bisa makan hari ini. Meskipun banyak orang lain yang kesulitan. Kita bisa bantu orang sedikit aja, kita siapin 10 tajil misalnya untuk tetangga-tetangga kita. Alhamdulillah ya, di situasi sulit ini aku masih bisa berbagi ya, gitu ya. Aku menjadi orang yang bisa berbagi. Itu banyak sekali hal yang bisa kita syukuri. Alhamdulillah ya, aku nggak ketularan. Alhamdulillah apa di rumah nggak ketularan. Ya kan, gimana mereka yang ada di ICU, di rumah sakit, banyak sekali yang bisa kita syukuri. Nah, ini ada penelitiannya, jika setiap hari kita bersyukur 21 hari berturut-turut, itu ya, kita catat kebersyukuran kita akan jauh lebih sehat. Pikiran kita, kewarasan kita akan jauh lebih meningkat. Yuk, jadi kita biasakan untuk bersyukur. Nah, tadi, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan? Kegiatan yang pertama adalah yang ada geraknya. Karena apa? Motion create emotion. Ya, motion create emotion. Bergeraklah. Jadi meskipun kita punya kemampuan rebahan yang luar biasa, satu-satunya rebahan gitu ya, tapi geraklah. Apa saja bergerak yang bisa kita lakukan? Ya, mulai dari bersih-bersih, bosan bersih-bersih, setel YouTube gitu ya, senam-senam sedikit, sorenya, malamnya anak-anak udah tidur, dancing sama pasangan, itu enak banget kan? Coba bergerak, karena motion create emotion. Nah, terus juga ruangan kita ini, ruangan kita mengajar, ruangan kita belajar, itu dipindah, iya, digeser-geser, nggak harus beli rumah baru setiap minggu kan ya, tetapi bisa kita geser nih, hari ini saya madep jendela, oh besok saya madep dinding yang saya kasih lukisan anak saya waktu umur 3 tahun, besoknya lagi saya ngadep di dekat balkoni cuma untuk melihat bunga di depan rumah saya. Besok lagi saya kasih wangi-wangian aja tuh, kan sekarang banyak banget ya
kasih aja Ya. aromaterapi sesuatu untuk menghasilkan suasana yang berbeda. Nah, jadi kalau tadi kemarin saya lihat pada pertanyaan saya 12 jam mandengin handphone lah, salahnya kok 12 jam Hmm. mandengin handphone ya. Ya, Nah, ya. bagi kita pun sebetulnya setiap kali setelah 20 sampai 40 menit kita mesti paling enggak 2 menit melihat pandangan kita jauh ke depan. Jadi keluar gitu yang jauh, lihat pohon, lihat apa namanya langit-langit, ya lihat apa sekarang kalau kita sadari langit kita kan biru ya. Lagi Langit bagus kota banget kita ya, Bu. lebih biru ya kan? Betul nggak? Ya. Dulu orang disuruh mengurangi apa namanya emisi buangan susahnya setengah mati kan, dipaksa nih, jangan-jangan inilah cara Tuhan memaksa kita untuk menyelamatkan bumi ini, tuh nggak? Apa Betul. langitnya lebih biru, udara juga lebih Salah bersih satu karena yang kita perlu grateful dari corona ini, Bu, itu tuh adalah iya, adalah polusi yang berkurang. polusi yang berkurang, langit kita lebih biru. Kalau kita lihat sekarang kita bisa melihat matahari terbit, lihat matahari terbenam. Ya kan dulu matahari Ya. terbitnya di mana, warnanya udah pagi-pagi udah abu-abu. Nah, itu dia ya. Jadi tadi asik. Nah, supaya mudah yuk. Jadi bisa dijogetin tuh jempolnya diangkat terus digoyangin asik 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 gitu ya. Jadi instead of asiknya pakai K, ini asiknya pakai G. Tadi accept, G. select, in, grateful. Grateful. Ya. Oke. Oke. Nah, Mm-mm. ini Bu, ada pertanyaan. Mm-mm. Ini kan memang ada banyak sekali pertanyaan ya, Bu ya. Salah satu yang kalau seandainya kita coba rangkum dari beberapa, itu memang salah satu yang paling besar itu adalah em, karena pengaruh orang lain. Jadi kayak saya berusaha untuk positif, berusaha untuk kreatif, tapi selalu dibilang banyak mencari perhatian. Terus Iya. orang apa suami bilang apa namanya kenapa saya bekerja terus. Lalu ada lagi teman yang bagaimana, ada lagi mertua, ada lagi banyak sekali yang pengaruhnya itu datang dari orang lain. Nah, ini tadi saya sangat menggarisbawahi tentang Ibu yang bilang bahwa itu bagaimana Ibu ya untuk menjaga kita selalu mawas diri bahwa oh ini bukan area yang saya bisa ganti gitu. Nah, itu S tadi ingat select Ya, pilih-pilih ya. Misalnya ada temen kalau lihat kalau kita posting sesuatu bawaannya tuh apa namanya bawaannya tuh cynical terus ya di delete aja dong. Our medsos kan our home ya kan. Medsos ya, kita itu rumah kita. Sorry ya, gue nggak senang sama tamu yang ini delete. Susah amat ya kan kalau dia ya, komennya seperti itu. Kalau kemudian ada komen-komen di WhatsApp bisa di delete, delete for me kan bisa ya, delete nggak usah baca ya kan. Kalau perlu ada WhatsApp yang isinya orang panik melulu, kita mute. Nah itu ada dalam tadi yang S tadi select. Oh I-nya apa tadi? I-nya in ya, in. Nah select maka kita harus bisa pilih-pilih tuh apa yang mau dibaca, informasi yang masuk, siapa yang mau kita dengerin. Tapi suami loh, boleh nggak dipilih, nggak usah didengerin, gitu kan? Nah, kalau ya, suami yang ngomong, tinggal kita pilih maknanya aja, ya kan? Dia bilang, ya udah, tadi ada pertanyaan lucu kan, udah kamu kerja aja daripada di rumah mati, gitu kan ya? Nah, ya, tinggal kita ganti makanya, ih, dia perhatian lo sama aku, takut kalau aku mati, cinta pasti, selesai kan? Nah, ya, kita pilih maknanya bukan, ih kasar banget sih dia ngatain mati. Nah, itulah perlunya kita memilih self talk. Ketika sebuah stimulasi masuk, pasti ada banyak tuh self talk itu apa ya? Kata-kata yang ada di kepala kita. Pasti banyak sekali kata-kata yang di kepala kita. Ada yang ngomporin, ada yang judes, ada yang galak, ada yang manis ya. Dan ini memang sudah janji Tuhan ya. Jadi uh, apa ada fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Jadi memang di dalam diri kita itu ada ilham kebaikan dan ilham keburukan gitu ya. Ada ilham keburukan dan ilham kebaikan. Tinggal kita mau memilih yang mana. Inilah pinter-pinternya kita milih direktur dari self talk kita. Misalnya nih, tadi suami ngomong kayak gitu, pasti self talknya macam-macam kan? Suamiku tuh ya nggak perhatian, dia takut gue mati, dia gini ya. Nah, kita pilih nih dari semua self talk itu. Nah, kebiasaan kita suka milih yang ngomporin nih, karena apa? Kebanyakan nonton atau kebanyakan follow account-account kompor-kompor. Nah, itu tadi, pilihlah
pilihlah info yang masuk. Semakin banyak kita follow orang-orang galau, kemudian account-account kompor, account-account gosip, self-talk negatif akan semakin banyak muncul dalam pikiran kita. Tapi kalau kita lebih sering follow orang-orang yang mencerahkan, kita sering membaca buku-buku positif, kita sering baca-baca buku pengembangan diri yang baik, kita sering dengerin kajian kan akhlak, kajian akhlak, maka kita akan lebih lembut. Self-talk baik kita akan semakin banyak. Itu tadi, silek tadi kunci, ya, kunci untuk informasi yang masuk menghasilkan filter-filter di pikiran kita. Nah, sejelek-jeleknya self-talk kita, pasti akan ada nih yang baik. Meskipun suaranya halus lembut, karena pas sering di-ignore kan, jadi dia malu-malu tuh mau ngasih tahu kita. Ya, tapi kan itu suami perhatian sebetulnya. Cuman karena dia takut dimarahin sama self-talk yang lain, dia ngomongnya pelan-pelan. Nah, tinggal kalau kita udah nemu nih, sedikit meskipun suaranya halus, ini yang dikerasin. Sebetulnya kita punya kemampuan untuk ngerasin suara di kepala kita, ngecilin suara di kepala kita. Nah, tadi self-talk yang baik tadi dikerasin. Jadikan dia leader dari self-talk yang lain. Nah, self-talk yang lain ini juga sebetulnya kenapa sih dia teriak-teriak rame? Karena dia minta di acknowledge, dia minta di acknowledge itu apa ya? Minta diakui bahwa dia ada. Diakui ada. Nah, sebetulnya kalau kita bilang, oh suamiku ini berarti nggak perhatian sama aku, berarti dia sebenarnya alarm kan? Alarm untuk mengatakan bahwa ada yang perlu diperbaiki loh dalam hubungan suami istri kita ini, ada yang perlu diperbaiki loh dalam komunikasi rumah tangga ini. Maksud dia tuh baik, ngingetin kita. Maka ya kita terima kasih, oh makasih ya, kamu sudah ngingetin aku bahwa aku perlu improving, bahwa keluarga ini perlu berubah. Nah, nanti kalau teman-teman yang perlu belajar tentang itu, silahkan follow ya di YouTube. Ada 2 nih YouTube yang bisa di-follow. YouTube saya ini kemarin diskusi tentang komunikasi suami istri di masa pandemi ya. Kalau saya bahas nanti bisa 1 jam sendiri kan. Nah di nanti, YouTube saya dan di YouTube-nya di YouTube-nya Mbak Juliana Dewika. Nanti bisa diposting, nanti saya akan kirimkan ke Mas Aziz untuk diposting di story ya. Boleh, nanti kita tinggal swipe up di BGBL. Yes, betul. Nah kemudian kalau sekarang bagaimana mempersiapkan anak-anak? Nah, ini follow YouTube-nya Mbak Nuri Aprilia, bagaimana membriefing anak-anak. Bagaimana kalau anak-anak tiba-tiba tantrum di rumah karena bosan, aku bosan mama, wah, bagaimana ngadepinnya? Nah, itu di situ ada. Jadi karena kita cuma 1 jam, saya kasih clue-cluenya, nanti silahkan didalami lagi, dipelajari lagi. Nah, yang tadi misalnya ya, kalau untuk para guru ya, barangkali ada guru yang di rumah anaknya 4, semuanya dirumahkan. Dan padahal dia juga perlu mengajar. Nah, sekarang gimana sih menyusun kurikulum atau menyusun teknik pembelajaran yang tepat, yang membuat anak itu tetap terjaga semangat belajarnya. Nah, kemarin kan saya baca ya, banyak guru-guru yang ngasih soal-soal. Semua guru ngasih soal, akhirnya anak itu kerjanya ngerjain soal sebanyak 225 soal dari pagi sampai sore. Kebayangkan hektiknya? Bukan semangat belajarnya makin tinggi, malah makin ogah anak-anak itu. Nah, padahal sebetulnya untuk menjaga anak itu semangat belajar atau berpikir ilmiah itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah di stimulasi untuk terus mencari tahu, distimulasi untuk bertanya, untuk mengemukakan alasan, menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaannya sendiri, melakukan eksplorasi dan percobaan, dan menuliskan hasil pengamatan. Nah, contohnya assignment apa? Misalnya nih, untuk anak SD, bikin 3 kelompok dalam 1 kelas. Kamu 1 ngamatin kadal, 1 ngamatin kodok, 1 kelompok ya, 1 lagi ngamatin ayam. Coba lihat perilaku mereka dalam hal apa, misalnya. Nah, setiap kelompok itu mereka mengamati, kemudian bertanya, membangun hipotesis. Oh, ternyata kodok itu gini ya. Lalu mereka bikin pertanyaan sendiri dari hasil temuannya itu. Lalu kemudian mereka bisa saling melempar pertanyaan pada kelompok yang lain. Bayangin, hanya 1 assignment,
berapa aktivitas yang bisa dilakukan Silakan. oleh anak itu. Iya kan? Dan juga tidak harus lewat daring, tidak harus punya WhatsApp. Bisa aja nih misalnya di depan sekolah kita kasih keranjang-keranjang nih. Ini keranjang guru biologi, keranjang guru IPA. Maka diberi jadwal jam 7 silahkan ambil, gitu. Silahkan taruh assignment untuk kelas 1 di situ. Taruh di situ ya kan. Nah, bisa juga guru-guru bekerja sama. Misalnya nih, guru sains dan guru bahasa daerah bisa kerja sama. Contohnya apa? Tadi misalnya assignment untuk mengamati kata tadi. Buatlah laporannya dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Nanti ngeceknya bisa barengan tuh, ya kan? Bagi 2, ya. Isinya tuh sama aja kan. Jadi guru bahasa daerah membantu guru sains ngecek sebetulnya. Apalagi bahasa daerah kan tidak diujikan kan ya. Jadi mungkin akan lebih rileks. Ini bisa kerjasama bareng gurunya. Jadi satu assignment bisa kerjasama 3 guru math, guru sains, guru ini. Pakai ada hitungannya, pakai ada pembagiannya dalam sebuah report juga bisa ya. Jadi anak nggak terbebani banyak sekali assignment. Tapi satu assignment mungkin bisa perpaduan dari berbagai macam mata pelajaran, gitu ya. Jadi satu eksplorasi. Bagaimana untuk membuat anak tetap semangat belajar? Gimana kalau ada orang tua yang merasa gurunya nggak ngasih, wah gurunya nggak ngasih assignment begitu, gimana dong Bu? Bu Okira ceramain dong gurunya. Hello, tadi ingat kita fokus pada apa yang kita bisa ubah, ya. Nah, gurunya nggak bikin assignment yang begitu, kita bikin sendiri. Sayang, ayo hari ini anaknya 5 nih misalnya, ya. Yang 3 mengamati cara kerja fermentasi tuh, fermipan dikasih gula, dikasih air panas. Coba gimana menit keberapa muncul gelembung? Nanti kita bicara soal fermentasi, ya kan? Sambil nanti setelah fermentasinya jadi kita bikin kue kan, masukin tepung jadi roti. Lumayan buat lebaran. Kita bikin sendiri dong. Yang kedua sekalian ibunya dibantuin anaknya ya Bu. Iya. Nah, yang 2 yang masih kecil-kecil daripada mubuk fermentasi, disuruh menghitung berapa lembar lidi di dalam itu, berapa batang lidi, gitu kan? Terus gimana kalau dia kebuka terus disusun lagi gimana caranya? Yuk kalian berdua kerjasama, kan? Lidi-lidi, sapu lidi yang berantakan di kamar sekalian dirapiin. Tapi sambil juga menghitung. Yuk bereksplorasi. Lalu kemudian mereka disuruh membuat laporan. Hasil pengamatanmu tadi gimana? Ditulis. Pelajaran yang diperlukan dari SD sampai kuliah itu 3, Mas. Ya. Mengeksplor, menuliskan pikiran kita, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pikiran kita, dan mengambil kesimpulan. Betul nggak? Betul. Skripsi bunyinya kayak gitu. Itu terdengar sederhana, tapi butuh dilatih ya Bu. S3 pun isinya ya kayak gitu. Mengeksplorasi, membuat pertanyaan, mencari jawabannya, dan mendefense apa yang kita yakini. Itu aja dikembangkan terus. Insya Allah never fail sampai anak kita kuliah nanti. Gitu ya. Nah itu tadi, jadi ada 4 hal yang perlu kita bangun selama proses learn from home tadi. 4C biar mudah ya. Apa? Kreativitas, ya. Kolaborasi instead of kompetisi, ya. Ini juga ciri-cirinya IP. Kemudian apa tadi? Komunikasi, ya. Kemudian critical thinking. Jadi kalau anak itu punya critical thinking, kenapa sih begini? Kenapa sih kuenya nggak naik, Mama? Kenapa sih ada yang bantat? Itu critical thinking. Nggak usah dibilang diam aja, gitu ya. Oh, kenapa ya? Yuk kita explore. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Gitu ya. Nah, banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul kan. Kenapa ayah rebahan aja sementara mamanya punya Bu? Itu bukan juga critical thinking loh ya. Nah, itu yang perlu di-explore gitu. Oke. Nah, yuk kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Apa aja tadi pertanyaan? Ini bacain dong. ada pertanyaan Bu yang sudah masuk kemarin itu ada yang kayak bagaimana kalau ini itu adalah siswa saya, murid saya itu sudah terlihat yang stres tuh justru di murid saya gitu. Murid saya ini sudah tidak bisa, sudah kayak terlalu lelah dengan belajar daring.
Mm-mm. ini apa yang harus dilakukan sebagai guru gitu, karena kondisinya ini kan, dan murid kan tidak bertatap muka dengan gurunya gitu, Bu. Betul. Nah, oke, berarti kalau gitu kita sebagai guru juga jangan memberikan assignment yang terlalu banyak ya ketika kita melihat murid kita sudah mulai lelah, ya sudah, yuk sekarang silakan explore apa saja, jawab pertanyaan yang ada di kepalamu gitu ya. Hmm. Apakah pertanyaanmu tentang sains? Jawab Hmm. sendiri, cari sendiri tadi ya, tulis sendiri, kemudian tanyakan kepada teman yang lain. Ya, jadi dia diajak untuk mengeksplor isi kepalanya sendiri instead of ditambahin. Gitu ya. Jadi kalau kita udah ngelihat murid kita stres, maka bebaskan dia untuk mengeksplor, mempertahankan niat belajar dia atau tadi giroh belajar dia itu tadi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalanya. Jadi misalnya tadi, tapi Bu, kenapa saya ini pusing? Oke, coba kamu cari apa saja alternatif yang mungkin pada orang yang pusing terus dari pagi sampai sore. Maka dia mencari jawaban sendiri, mengeksplor sendiri dari masalahnya sendiri. Oke, lalu Hmm. kamu summary-kan nanti. Kira-kira apa yang terjadi padamu? Kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Ajarkan anak untuk fokus pada solusi instead of fokus pada masalah. Jangan kita, Bu, saya ini udah pusing nggak kuat. Oh iya ya pusing ya. Kenapa kok kamu pusing? Ya karena saya ini. Oh gitu ya. Jadi apa saja masalah? Gitu. Enggak. Tapi justru dengan pertanyaan-pertanyaan kita bimbing dia untuk fokus pada solusi. Oh ya, apa saja sih kemungkinannya? Lalu cari alternatif. Apa saja solusinya untuk menghadapi situasi seperti itu? Supaya anak Hmm. terbiasa berpikir tadi, grow ya, realitasnya seperti apa, goalnya apa, realitasnya seperti apa, optionnya apa saja, kemudian apa pilihanmu sekarang. Jadi misalnya aku tadi pusing, realitasnya aku pusing, goalnya aku pengen nggak pusing, optionnya apa saja dari hasil penelitian sendiri. Oh, aku harus istirahat cukup. Oh, aku harus olahraga nih Bu. Oh, saya harus bergerak. Oh, aku harus lebih banyak tidur. Oh, aku harus segini. Oke, sekarang will-nya dari situ. Apa yang mau kamu lakukan terlebih dahulu? Oke, saya mau tidur cukup dan saya mau bergerak, berolahraga. Good, report padaku hasilnya seperti itu. Jadi anak fokus pada solusi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sekarang kan guru itu menjadi coach ya, guru itu menjadi pelatih bagi anak untuk berpikir uh, apa solution fokus, fokus pada solusi instead of fokus pada Wow. masalah Ya. gitu. Oke, kalau saya ngelihat ya Bu, apa yang Ibu jelaskan ini kan sebenarnya bukan hal yang hanya perlu kita ajarkan kepada murid, tapi sebenarnya kita sendiri itu kadang masih punya kesulitan untuk bisa menjaga skill itu, karena menurut saya ini skill kan, untuk kita bisa kayak, karena itu sesuatu yang bisa dilatih, tapi nggak mudah gitu untuk kita kayak, oke, apa ya yang perlu kita lakukan supaya kita itu menjadi terlatih, bahwa setiap kali kita melihat sebuah permasalahan, cara kita bertanya kepada diri kita sendiri pun itu dengan pertanyaan yang baik gitu, yang membangun diri kita itu bagaimana, Bu? Nah, itu ditempel tuh hasil tadi, hasil dengerin IG Live saya dan Mas Aziz tadi, tulisannya samunya tempel dong gede-gede di dinding. Dan apa biar ingat, Supaya manusia kan bukan blender ya. Manusia bukan blender, sekali dimasukin, diputer, terus udah ahli gitu kan, dipencet on, dipencet off. Nah, kita perlu pengingat. Nah, kalau di training saya kan dikasih stiker-stiker pengingat gitu ya. Nah, kita ya, bisa bikin sendiri, bikin kalimat quote, tempelin gede-gede. Tadi gimana sih proses bertanya? Oh, gimana sih bisa jadi resilient? Asik tadi itu tulis A S I G. Aku mesti begini. Lalu bikin rencana di bawahnya, bikin besar-besar, kemudian bikin rencana di bawahnya. Oke, apa yang harus kuterima? Aku harus milih apa nih? Apa yang selama ini aku masih salah pilih? Apa yang harus kusyukuri nih? Tempelin tiap hari istiqomah. Kita tulis tuh, kita catat. Namanya skill. Skill itu perlu latihan. Nggak bisa disebut terus langsung ahli ya. Namanya skill memang harus berlatih. Nah, kalau saya berpikir grow ya, kalau saya berpikir goal, reality option, will itu juga perlu ditulis tuh. Tapi nanti kita mungkin dalam sesi lain ya, kita bicara konsep berpikir fokus pada solusi tadi nanti di sesi yang lain. Nah, yang pertama adalah mempertahankan asik tadi. Oke. Nah, lalu juga tadi apa sih yang perlu kita baca ya? Kadang-kadang kita ini kenapa nggak terbiasa melakukan tidak improving?
karena bacaan kita juga, kualitas bacaan kita juga tidak baik. Nah, makanya penting banget bagi kita untuk mengikuti atau follow orang-orang yang memang benar-benar ahlinya, gitu ya. Kayak tadi analisa virus ya, benar-benar baca analisa dari ahli. Jangan asal comot-comot ke sana kemari yang nggak jelas latar belakangnya. Supaya apa? Supaya pengetahuan kita tidak hanya bertambah, tetapi juga benar. Ya. Tadi ada yang nanya, Bu, itu kenapa nggak bisa ditukar aja ya supaya Bu Okinafnya yang di atas? Karena komentar, ketutupan komentar. Bapak Ibu nggak bisa, soalnya kalau hostnya itu dibantu guru belajar lagi, jadinya di atas. Saya pernah menanyakan hal ini juga, pengennya saya tukar, tapi nggak bisa. Oh, kenapa kok harus ditukar? Emangnya kenapa kok harus ditukar? Kenapa? Biar bisa lihat wajahnya Bu Okina. Oh, Kalau gini kan muka saya yang kelihatan. wajahnya Mas Andi lebih keren loh, lebih muda, lebih fresh. Yang pentingnya Mas Andi. Bu, ini ada tadi pertanyaan, Bu, di komentar keluar bahwa pertanyaannya adalah bagaimana kalau tadi kan Ibu sempat memberikan saran bahwa kita mencoba untuk membuat muridnya itu mencoba mencari tahu masalahnya dan bagaimana dia mencari solusi atas masalah itu. Tapi benar juga ada pertanyaan bahwa untuk bisa begitu mungkin membutuhkan orang punya confidentiality yang mempunyai rasa confident, rasa percaya diri yang baik gitu. Dia harus confidence. Bagaimana kalau muridnya itu nggak percaya diri gitu? Bagaimana saya bisa menumbuhkan itu? Kasih dia assignment berbentuk pertanyaan saja. Jadi dia nggak perlu tahu. Dia nggak perlu tahu tujuan dari pertanyaan kita. Oke, keluhannya tadi apa? Oh, keluhnya gini. Ditulis tuh, oh ini realitas yang saya dihadapi. Oke, kamu pengennya gimana, Nak? Kamu pengennya gimana, Mas? Ya kan? Itu berarti pertanyaan apa? Goal. Tanpa perlu kita kasih tahu, Nak, kamu itu hidup mesti punya goal. Nggak perlu gitu kan? Kita kasih pertanyaan aja. Jadi, dan kamu maunya gimana? Oh, aku pengen gini, Bu. Itu berarti goal dia. Kita kan, oke. Sekarang yuk kamu explore. Apa saja alternatif yang mungkin bisa kamu lakukan untuk mencapai itu. Cari sendiri yang menurutmu mungkin 5 aja deh. Ya. Nanti kamu bikin analisanya ya. Itu tadi sudah membuat dia berpikir option tanpa dia sadari. Tanpa harus pakai kepercayaan diri, wong namanya ditanya, ya kan? Betul, betul. Dan ini dari guru sehingga sudah menjadi tugas dia untuk menjawab ya. Kan untuk menjawab 5 aja, nggak usah banyak-banyak, santai-santai aja kamu. Oke, dari situ menurutmu yang paling mungkin kamu lakukan yang mana? Udah jadi pertanyaan yang real tadi. Oke, yuk coba seminggu ini kamu jalanin. Nanti report ya, resultnya tertulis nih. Kamu bikin report, mini report. Pakai bahasa Indonesia sama pakai bahasa Jawa. Nah, dapet tuh 2 mata pelajaran. Udah beres. Jadi assignment. Nah, itu. Dan jangan lupa, tadi seperti Bu Okina bilang bahwa sebenarnya dari segi untuk melihat kelulusan atau untuk melihat kenaikan kelas itu cara melihatnya bukan hanya dari apa yang terjadi di masa pandemi ini, tapi justru yang lain-lain ditambahkan dengan sekarang. Jadi jangan fokus terhadap apa yang hanya sekarang ini kita berusaha untuk semaksimal mungkin, itu justru bahaya ya Bu. Betul. Nah itu kalau muridnya nggak bisa mengembangkan pikirannya, ya kasih sumber-sumber, coba kamu baca dari sumber A, B, C, D ya. Coba dari sumber-sumber itu kamu bikin kesimpulan aja. Apa alternatif yang bisa kamu lakukan? Gitu ya. Kita juga sebagai guru juga mesti punya sumber-sumber yang terpercaya. Coba kamu cari dari sumber A, B, C. Jadi kesimpulannya apa ya? Bikin 5 aja gitu. Nah, itu dia. Kalau orang itu knowledge-nya belum ada, maka memang perlu di-mentoring, perlu dikasih fit ya, perlu dikasih idea dari mana kamu akan mencarinya karena knowledge-nya belum ada. Nanti kalau dia sudah terbiasa, knowledge-nya sudah ada, skill-nya sudah terbangun, bisa lebih dibebaskan dia mencari sumber-sumber lain. Tetapi sebagai guru kita juga mesti punya nih sumber-sumber rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi anak sendirilah nanti yang mencari dari sumber-sumber rujukan itu kesimpulannya apa. Gitu ya. Nah, ini ada juga Bu pertanyaan yang menarik yang baru masuk adalah kalau seandainya murid saya itu punya contoh yang negatif di sekitar dia sehingga dia merasa kayak ingin rebahan terus, malas-malesan karena di rumah ada sesuatu yang
tidak bisa dikontrol. Ini kembali ya Bu ya ke bagian yang silak tadi ya. Ini sesuatu yang Iya. tidak bisa dikontrol guru, tapi dampaknya itu tuh akan juga kepada proses belajar mengajar. Bagaimana supaya bisa membantu guru bisa membantu anak tersebut, sementara ada contoh yang tidak kurang tepat. Oke, iya. Ya, memang itu tidak bisa kita kontrol, tapi bisa Ya, kita coba ya. Tadi kalau 5 pilar ya. Apa? ya, Apa? Fleksibel dalam tindakan. Oke, kalau kita kasih assignment dari handphone membuat dia tidak bangun, ya udah kita bilang oke, assignmentnya atau tugasnya boleh diambil di halaman sekolah pakai keranjang warna kuning. Keranjangnya tersimpan entah di pintu yang mana, silahkan cari. Kan membuat anak apa paling nggak jam sekian, jam 7 satu kelompok kecil datang ke sekolah nyari keranjangnya supaya bergerak. Gitulah. Jadi kita sebagai guru juga mungkin punya kreativitas gimana caranya supaya tetap self distance. Jadi tidak semua datang ke sekolah, tapi bisa bergantian datang, melakukan aktivitas, mencari assignment di dalam keranjang berwarna yang membuat anak itu tertarik. Itu bisa juga kan dilakukan. Gitu. Atau apalah banyak hal kok yang sebenarnya kita lakukan. Tidak harus bilang, nak, orang itu bukan dengan cara dinasihatin, nak jangan tiru yang orang yang rebahan di rumahmu. Orang rebahan itu. Maka kita sendiri yang cari cara, kita yang berpikir kreatif untuk membuat dia membuat tidak rebahan. terpaksa kan dia bergerak kan. Paksa aktif. Ini kalau saya lihat ya Bu ya, kalau dari diskusi dengan Bu Okina, sebenarnya dengan adanya pandemi ini kembali kalau kita bisa grateful, itu adalah sekarang ini kita punya ruang gerak yang sangat luas untuk berpikir macam-macam, artinya sekreatif mungkin, segila mungkin, ide-ide yang dulu mungkin masih banyak dihalangi oleh, wah nggak bisa Bu harus mengejar ini dan itu, sekarang udah kerjain aja orang ini kondisi seperti ini gitu kan, nggak ada salahnya untuk dicoba gitu. Sesuatu Ini yang justru perlu jadi kita syukuri dalam pandemi ini adalah kreativitas kita itu apa namanya asa. terolah ya, terasah. Mesti gimana nih dalam situasi yang seperti ini gitu kan ya. Nah itu Ya. kalau sahabat Mas Aziz kan sekarang pesanan empalnya makin banyak tuh bikin kotak. Kreativitasnya Iya, kita dadain dulu deh Mbak Zamzelova nih kayaknya ada tuh di sini. Gitu, ada ya. tadi ya, apa. Ya, Iya, coba kemarin saya kalau lihat postingan saya, sekarang ini ada loh orang bikin masker satu set sama topinya, ya. Jadi topi dari batik gitu. betul. Ya, dengan maskernya. Sesuatu yang dulu nggak akan kebayang kan orang mau buat apa bikin seperti itu. Dan ternyata kreativitas. Nah, guru-guru juga yang dulu dibatasi oleh cara-cara yang dilakukan oleh sekolah, sekarang justru para guru-guru yang apa namanya banyak idenya, yang banyak bahan bacaannya bisa mengeksplorasi cara-cara yang selama ini belum pernah dilakukan gitu. Dan Betul. itu bisa. Karena tadi ingat dalam aturannya memang jelas di situ. Tidak masalah. Ya, tidak diminta untuk ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Nah, justru disinilah kita bisa bereksplorasi. Ini kesempatan. Iya, kesempatan. Jadi ini sekarang dengan kondisi ini, di diskusi kami yang lalu, Bu, 2 kali diskusi yang lalu, ini benar-benar menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa melakukan edukasi terhadap anak itu pukul rata gitu. Setiap anak tuh harus punya pendekatan masing-masing gitu. Nah ini yang justru nanti Bismillahirrahmanirrahim, semoga nanti begitu kita keluar dari pandemi, kita itu bisa punya justru pembenahan-pembenahan terhadap sistem gitu. Betulnya, justru itulah dia. Kalau sebetulnya anak ilmuwan-ilmuwan itu muncul dari keinginan mereka mengeksplorasi dan mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalanya. Itulah akar muasal ilmuwan itu lahir. Jadi bukan hanya sekedar disuapi diisi, tetapi dia juga punya curiosity, bereksplorasi, membuat kesimpulan, mempertahankan pendapatnya dari kesimpulan itu meskipun itu sederhana. Nah itu yang bisa kita latih selama mereka masih belajar dari rumah tadi ya. Nah itu tadi ada pertanyaan lucu loh kemarin yang difoto saya. Ya. Anak saya TK udah nggak mau difoto dan nggak mau lagi di video. Oh iya betul. Lucu banget kan. Nah iya. Dia dikasih sama guru. Nah kalau anak kan masih TK ya Bu, taman kanak-kanak udah nggak mau difoto, nggak mau di video, ya nggak usah. Anda ciptakan sendiri kegiatan-kegiatan eksploratif buat anak-anak. Apalagi TK ini masa-masanya sensori.
Yuk banyak latihan sensori dan motorik. Justru itu Betul. nanti mereka yang sensorinya bagus, motoriknya bagus, masalah akademik itu mudah. Ya, akademik itu mudah. Kalau mereka keseimbangannya sudah bagus, kemampuan sensorinya bagus, motoriknya bagus, eksplorasi pandai senang bereksplorasi, suka mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepalanya sendiri. Kemudian juga bisa dengan percaya diri menyampaikan pendapatnya atas temuan-temuannya itu. Wah, urusan akademis mah kecil ya, urusan ini mudah ya. Jadi nggak Rasa usah. Bu, hampir selesai nih Bu waktunya. Nah, tapi gini Bu, saya punya satu hal lagi yang saya ingin tanyakan ke Ibu, karena saya tertarik sekali dengan postingan Ibu di Instagram yang menyebutkan bahwa sebenarnya salah satu cara yang paling baik itu adalah cara orang supaya belajar lebih baik itu adalah dengan cara dia mengajarkan. Boleh dijelaskan Yes. nggak Bu? Nah, itu tadi. Jadi anak-anak setelah dia bereksplorasi, orang tua gantian jadi murid nih, suruh dia menjelaskan ke kita. Ya, tapi ingat, menjelaskan sesuatu yang memang dia pelajari dan sudah dia lakukan. Dua hal ya. Jadi, kalau dia itu hanya mengajarkan tanpa melakukan, itu mereka kan justru jadi orang-orang nyinyir ya. Nanti kerjanya nasihatin orang dulu, kayak siapa ya gitu ya. Tetapi kalau dia mengajarkan apa yang dia sudah lakukan, nah kalau banyak teman-teman ikut follow ya, teman alumni IP itu banyak sekali menuliskan apa yang sudah mereka lakukan. Nah itu membuat yang namanya protege effect, membuat kita itu semakin ingin mengeksplor, semakin kuat keinginan untuk melakukan, dan pemahaman kita semakin. Nah itu dia, belajar terbaik adalah dengan mengajarkan sesuatu yang sudah dia lakukan, sesuatu yang dia eksplor sendiri, kemudian dia jelaskan, baik itu kepada anggota keluarga atau kepada temannya ya. Jadi seluruh mereka menjelaskan baik itu melalui tulisan maupun dengan lisan. Itu akan menghasilkan pemahaman yang lebih, itu luar biasa peningkatan knowledge-nya gitu. Ya. Jadi kalau kita Dan punya, ini kalau Mas Aziz punya pengetahuan baru, tulis, ajarkan, dan tulis praktekkan dulu, baru kemudian tuliskan. baru dan ajarkan. Nah, ini salah satu yang saya kan ini ada banyak sekali pertanyaan yang sepertinya saya justru melihat ini sebagai hal yang positif karena ketika dijelaskan oleh Ibu ada jawabannya itu tantangan-tantangan Bu. Jadi misalkan bagaimana kalau anaknya ditanya tidak mau menjawab, bagaimana kalau anaknya itu tidak percaya diri. Ini butuh kekreatifan guru untuk menciptakan pertanyaan ya Bu ya. Jadi bagaimana menciptakan pertanyaan yang membuat si anak ini bisa berpikir seperti tadi critical thinking dan lain-lain. Oke, kenapa sih anak tuh banyak yang nggak mau jawab kalau ditanya? Karena suka dikritisi jawab. Itu ya. Oke. Nah, jadi ini kadang-kadang kan orang tua gitu kan. Tadi kamu ngapain aja di sekolah? Oh, tadi aku main bola, Mami. Aku mecahin ini loh kaca di ruang guru. Oh, gitu sih kamu. Udah deh, besok lagi. Nah, tadi kamu ngapain di sekolah? Main. Kamu bilang baik-baik aja. Karena apa? Dikritisi. Nah, jadi gimana dong? Kalau misalnya anak mecahin kaca, masa enggak dikritisi? Tanya dulu. Terus apa yang kamu lakukan sayang kalau kaca pecah kayak gitu itu? Oh iya, tadi sih aku udah minta maaf kok Mama. Aku tuh gini-gini. Besok lain kali aku tuh akan, oh ya udah, alhamdulillah ya kan. Kadang-kadang kita tuh punya telinga dua, tapi mulutnya maju duluan. Nah, itu yang membuat anak begitu jawab. Tetapi Mas, kalau kita terusin ini, nanti kita dipotong sama Instagram Live. Betul. Karena ini 5 menit lagi sudah mau selesai, jadi mungkin kita harus merangkum diskusi hari ini. Ya. Akan selalu kurang ngobrol dengan Bu Okina. Alhamdulillah. Tadi yang mungkin boleh lagi Bu ya kita menjelaskan bahwa ada metode asik gitu. Gimana kalau kita dalam kondisi mendapatkan tantangan, mendapatkan krisis ya, situasi yang kita tidak duga, kita accept dulu. Jadi jangan sibuk untuk mencari siapa yang salah, kenapa ini terjadi dan lain-lain, kita accept dulu. Oke, ini kondisinya, memahami situasi, saya lihat ya, karena Ibu tadi bilang lihat kanan, lihat kiri, berarti kan memahami situasinya seperti apa, kemudian select, memilih informasi yang masuk, memilih area apa yang kita bisa
benahi, ubah betul, dan juga apa yang di area dalam kendali kita, dan juga memilih kegiatan apa yang bisa dilakukan. Betul ya. Kemudian menjadi mindful, sadar betul terhadap semuanya, sadar, dan terakhir grateful. Jadi menerima, memilih semuanya dalam keadaan sadar, dan selalu mencari apa yang kita bisa syukuri, sehingga itu nanti akan membuat kita bisa jadi lebih waras, karena tetap waras itu mudah kalau kita Oke, good. ya. Ada lagi Bu yang ingin ditambahkan Bu? Oke. Kita masih punya 3 menit dikit lagi. Udah kita closing aja, nanti daripada tiba-tiba tutup. Terima Ya, kasih banyak. kita di Instagram. Iya, terima kasih banyak Ibu. Diskusi kita hari ini juga sebenarnya sesuai dengan tema Hardiknas tahun 2020, di mana Kementerian Pendidikan di Indonesia, Republik Indonesia, itu mencanangkan bahwa kita itu belajar dari COVID-19. Artinya sebenarnya kalau kita ada pandemi seperti ini, ada banyak sekali yang kita bisa syukuri, ada banyak sekali yang kita bisa pelajari. Masalah yang kita hadapi bisa lebih buruk lagi sebenarnya, tapi kita sekarang dalam posisi ini berarti ada yang banyak yang bisa kita syukuri. Karena syukur itu seperti kata Bu Okina, itu obatnya supaya tidak ambiar. Begitu ya Bu ya? Baik. Baik, terima kasih Bu Okina. Terima kasih semuanya yang sudah banyak sekali ikut bergabung hari ini. Sampai bertemu lagi, selamat sore, salam merdeka belajar.